masing-masing lagi. Gak apa-apa ya adik-adik ya. Tapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Gak ada lagi yang nengok kanan, nengok kiri. Kita berdoa bersama ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pada kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kau juga berkati teman-teman kami, dimanapun teman-teman kami berada, Engkau selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Seperti kakak berdiri, jadi adik-adik bangkit berdiri ya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya nyanyi ya. Oke, kita tepuk tangan bersama. Dengan pas satu main musik. Musik. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya tepuk tangan ya.
adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berjalan ke Kanaan bersama, kita juga sudah terbang bersama. Tiba saatnya sekarang kita mau menyembah Tuhan bersama. Jadi adik-adik siapkan hati, adik-adik semuanya duduk yang manis, tidak ada lagi yang jalan-jalan, semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Kita siapkan hati kita. Kita mau mengatakan, jadikanku indah. Mari kita katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kakak undang semua untuk adik-adik bangkit berdiri, kita katakan lebih sungguh lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu,
Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau hari ini lagi Tuhan memberkati kami. Sekarang kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, begitu juga dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah Roh Kudus yang menawan hati kami semua, sehingga firman yang akan kami renungkan pada saat ini boleh kami mengerti karena Roh Kudus yang menolong kami. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini bersama Katia. Semua sehat? Pasti semuanya sehat. Ya, kita akan belajar firman Tuhan hari ini yang diambil dari Bilangan 12 ayatnya yang pertama sampai yang ke-16. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, minggu lalu Nabi Musa mendirikan kemah suci. Kemah suci itu untuk apa? Untuk orang-orang Israel bisa beribadah di sana. Kalau sekarang kemah suci itu tidak ada lagi, tapi kita beribadah di gereja. Tapi karena kondisinya sekarang lagi ada tersebar virus COVID, kita ibadahnya di rumah. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan dengan tema pemberontakan Miriam dan Harun. Siapa yang tahu siapa sih Miriam itu? Siapa sih Harun itu? Coba angkat tangan, sebutin. Kasih tahu mamahnya siapa Miriam, siapa Harun itu. Ya, Miriam dan Harun adalah kakaknya Musa. Adik-adik tahu nggak sih? Suatu hari Nabi Musa bersama dengan Miriam dan Harun, mereka lagi bicara. Terus tiba-tiba Miriam bilang begini, kenapa sih kamu aja yang dipakai Tuhan? Kenapa saya tidak dipakai Tuhan? Memang apa lebihnya kamu sama saya? Miriam bilang begitu sama Musa. Waktu Miriam mengatakan itu, dia cemburu sama Musa karena Tuhan memakai Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Makanya dia bilang begitu sambil dia marah, sambil dia kesel, sambil ada kecemburuan di dalam hatinya kepada Musa. Kalian tahu, waktu Miriam bilang begitu sama Musa, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Dan Tuhan tidak suka karena Miriam cemburu kepada Musa. Tiba-tiba ada suara Tuhan kedengaran. Dalam firman Tuhan ayat yang keempat bilang begini. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Wah, suara Tuhan terdengar. Dia bilang, kalian bertiga keluar dari sana ke kemah pertemuan. Lalu mereka keluar bertiga. Lalu Tuhan bilang, kamu Harun dan Miriam datang menghadap saya. Lalu mereka berdua tersungkur di hadapan kemah suci, di hadapan tiang awan, kehadiran Tuhan di sana. Mereka berdua tersungkur. Lalu apa yang dilakukan? Ayat yang ke-6 bilang begini firman Tuhan. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tuhan bilang begitu sama Miriam dan Harun. Jadi ternyata Musa itu adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan. Bukan sembarangan. Kalau Tuhan mengutus utusannya, mengutus orang-orang pilihannya. Musa itu adalah orang pilihan Tuhan. Ya, adik-adik. Lalu akhirnya apa yang terjadi ketika Tuhan sudah berbicara kepada Harun dan Miriam, lalu Tuhan pergi meninggalkan mereka. Apa yang terjadi ketika Miriam melihat tubuhnya semua putih dari muka, tangan, semua putih. Apa yang terjadi dengan Miriam? Ternyata Miriam kena hukuman Tuhan. Tuhan menghukum Miriam dengan satu penyakit yang namanya kusta. Semua badannya berwarna putih. Wah, Miriam kaget, Miriam takut.
Wah, semua putih. Lalu apa yang Harun? Harun melihat Miriam yang badannya sudah putih, dia takut. Lalu dia bilang sama Musa, Musa, ampuni kami. Kamu berdoa kepada Tuhan supaya Miriam disembuhkan. Adik-adik, walaupun Musa dia disirikin sama Miriam, walaupun Miriam iri kepada Musa, apa yang Musa lakukan? Musa tetap mengasihi kakaknya. Musa tetap mengasihi Miriam dan Harun. Musa kasihan melihat Miriam yang kena hukuman Tuhan dengan penyakit kusta. Apa yang Musa lakukan? Musa datang menghadap Tuhan, dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan menyembuhkan sakit kustanya Miriam. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan akan menyembuhkan Miriam. Tapi nanti setelah 7 hari. Dan selama 7 hari itu Miriam harus diasingkan. Nah adik-adik, kalau waktu itu orang yang kena penyakit kusta itu seperti sebuah kutukan. Mereka nggak boleh tinggal di antara orang-orang yang sehat. Orang yang kena sakit kusta itu harus diasingkan. Diasingkan itu artinya apa? Ditaruh jauh-jauh. Dia tinggalnya harus jauh, sendirian. Tidak boleh ada yang menemani. Sampai dia sembuh, baru dia boleh kembali lagi. Nah, begitu juga yang terjadi dengan Miriam. Ketika Musa sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang Miriam akan sembuh. Tapi sebagai sebuah pelajaran, Miriam harus tetap dikucilkan selama 7 hari di tempat yang terpencil. Dan itu dilakukan. Nah, jadi apa pelajarannya buat kita? Ternyata kecemburuan itu bukan tidak senang. Cemburu itu apa sih? Cemburu itu adalah perasaan tidak senang ketika orang lain memiliki sesuatu atau melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Misalnya kita punya kakak atau punya adik, lalu dia mendapatkan hadiah dari temannya atau dari siapa. Lalu kita tidak suka. Kenapa sih dia aja yang dikasih, aku nggak dikasih? Nah itu namanya cemburu. Ya, dan Tuhan tidak senang dengan hal yang seperti itu. Akibatnya terjadi dengan Miriam. Miriam dihukum Tuhan karena dia cemburu kepada Musa, hamba pilihan Tuhan, hamba yang dipilih oleh Tuhan. Miriam cemburu kepada Musa, hamba yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan menghukum Miriam dengan penyakit kusta. Adik-adik, terbukti bahwa cemburu itu tidak baik dan Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka cemburu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Firman Tuhannya seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Yuk kita sama-sama belajar. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sekali lagi ya, 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Siapa yang punya kasih? Biar yakin bahwa adik-adik semua yang ada di rumah punya kasih Tuhan. Kenapa? Karena adik-adik dan kalian adalah anak-anak Tuhan. Kita harus punya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang lain, kalau teman kita, kakak kita, adik kita memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu, kita juga harus ikut senang, bukan cemburu lalu jadi marah-marah. Itu yang Tuhan tidak senang. Ingat, hari ini kita belajar, kita tidak boleh menjadi anak-anak yang suka cemburu. Tapi kita harus menjadi anak-anak yang mengasihi. Kalau orang lain mendapat sesuatu, kalau saudara kita dapat sesuatu, teman kita dapat sesuatu, kita harus ikut senang. Itu baru namanya anak Tuhan. Ya, jangan seperti Miriam. Dia cemburu kepada Musa. Dia
Tuhan menghukum dia. Ingat adik-adik, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau saat ini lagi kami belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk tidak menjadi anak-anak yang suka cemburu terhadap orang lain, tapi kami boleh menjadi anak-anak yang sabar, saling mengasihi satu dengan yang lain, berbahagia karena teman-teman, karena saudara yang lain juga berbahagia. Terima kasih Tuhan, biarlah roh Tuhan terus menaungi kami semua, memberikan kami pengertian untuk setiap firman yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Engkau memberkati semua anak-anak yang ada di rumah. Engkau berkati mereka dalam sekolah mereka, sekalipun mereka bersekolah di rumah, tapi biarlah hikmat, kepintaran, akal budi yang daripada Tuhan Engkau limpahkan bagi mereka. Sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan juga Engkau limpahkan bagi mereka. Segala roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan, segala virus, sakit, penyakit, hamba hancurkan, hamba tolak di dalam nama Yesus, tidak menjamah semua anak-anak kami. Engkau memberkati kedua orang tua dari anak-anak kami, memberkati setiap pekerjaan, memberkati setiap usaha yang mereka lakukan, sehingga apapun yang dilakukan semua berhasil, sehingga mendatangkan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hambamu selesai, hambamu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan anak-anak kami, bahkan hambamu sendiri, untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan di rumah aja. Tuhan Yesus berkati.